Selamat pagi Bu Vero, apa kabarnya Bu? Apakah Ibu ada waktu? Oh, selamat pagi Bu Diana. Kabar saya sehat, puji Tuhan. Oh iya, kebetulan saya ini sedang ada jam kosong Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin berdiskusi, tepatnya curhat ini Bu. Oh, silakan, silakan. Silakan Bu, saya siap mendengarkan. Ya begini Bu, minggu depan kan kita akan menghadapi supervisi kelas. Saya ini punya masalah Bu, jadi administrasi saya ini masih kurang Bu. Oh, Eh, Iya, jadi masih kurang. Saya jadi terpikiran terus dengan kegiatan supervisi ini. iya, iya, iya. Wah, saya sangat menghargai nih kejujuran Bu Diana. Jadi, sedang sibuk mempersiapkan supervisi ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, ya, ini memang pekerjaan yang rumit ya Bu ya. Semoga percakapan kita ini nanti bisa membantu Ibu untuk mendapatkan alternatif solusi ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu Diana. Nah, kita nih kan percakapannya waktunya singkat. Nah, dalam waktu yang singkat ini kira-kira dengan masalah yang Ibu hadapi, nanti tujuannya yang ingin Ibu capai apa? Saya itu ingin ke depannya ketika akan menghadapi supervisi atau monet lagi, saya itu tidak mengalami yang seperti ini lagi, tertumpuk-tumpuk dengan masalah administrasi. Karena terus terang Bu, saya sering menunda-nunda Bu pekerjaan ini. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Jadi, tujuan yang ingin Ibu capai adalah perbaikan diri nanti ya, Bu ya. Jadi, untuk supervisi atau akreditasi selanjutnya tidak terkendala lagi dengan dikejar-kejar urusan administrasi. Nah, tadi karena alasannya karena suka menunda-nunda, begitu ya, Bu ya? Bu, Ya, ya, ya. Emangnya bagaimana kriteria berhasil dalam administrasi yang Ibu gambarkan agar terhindar dari perasaan tegang menjelang supervisi? ya kalau menurut saya eh, kalau dari instrumen itu kan ada 32 administrasi yang harus saya siapkan. Ya 32 jenis itu, item itu harus terpenuhi semua sih Bu. Oh iya iya, setuju Bu. Saya juga setuju sih dengan hal itu ya. Nah, kalau kita bisa petakan dari angka 0 sampai 100, kira-kira posisi kesiapan administrasi Ibu Diana sekarang ini di angka berapa? Di angka 65 sepertinya Bu. Oh, baik baik. Angka 65 ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu Diana, idealnya di hari yang -7 ini ya Bu ya, -7 Ya, ya. Nah, kalau menurut Ibu Diana, idealnya di hari -7 ini seharusnya Ibu sudah berada di angka berapa? ya idealnya sih di angka 85 seperti itu Bu. Oke, oke, baik-baik. Nah, apa saja Bu yang membuat Ibu mengalami kendala sehingga belum bisa mencapai angka 85 ini? Jujurnya saya ini ada masalah dengan manajemen waktu ya Bu. Jadi ketika di kelas saya fokus dengan anak murid, ketika sudah pulang saya fokus dengan mengoreksi pekerjaan murid, anak-anak murid sudah pulang saya fokus mengoreksi pekerjaan murid, dan ketika pulang ke rumah ya saya fokus dengan keluarga. Terus saya juga sering menunda-nunda sih Bu pekerjaan mengerjakan administrasi kelas ini. Sebenarnya Bu itu ada administrasi yang bisa kita kerjakan di awal tahun ajaran baru. Nah itu saya sering tunda-tunda Bu. Baik, baik, saya paham Bu. Jadi ada banyak tugas ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang guru. Lalu ada tambahan tadi masalah menunda-nunda pekerjaan ini ya Bu Diana ya. Oh, Iya Bu. saya paham. Ada lagi yang ingin Ibu Diana tambahkan? Ya mungkin karena saya juga melihat teman-teman saya banyak yang ingin mengerjakan administrasi kelas itu mendekati waktu supervisi atau monet, saya jadi ikut-ikutan seperti itu Bu. Oh, iya, 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 iya. Nah, Bu Diana,
kira-kira nih Bu Diana punya nggak gambaran tentang sebuah rancangan yang bisa Ibu buat untuk mengatasi masalah ini? Ada Bu. Pertama, saya harus mengatur jadwal membuat jurnal. Jadi di awal tahun ajaran baru tuh saya mulai mengerjakan administrasi yang memang harus dilaksanakan saat itu. Ya. Kemudian seperti administrasi yang harian ya saya kerjakan di perharinya. Seperti itu Bu. Baik. Jadi harus ada agenda begitu ya Bu Diana ya. Jadi yang bisa dikerjakan harian, yang jurnal, yang bulanan, mingguan itu seperti itu begitu ya Bu ya. Oh, bagus sekali. Apakah Bu Diana punya beberapa prioritas dari rancangan-rancangan yang akan Ibu kerjakan ini? Ada Bu, saya ingin di tahun ajaran baru berikutnya saya tuh nggak mengalami lagi seperti ini. Sampai tahun ajaran selanjutnya saya tuh nggak mengalami lagi seperti ini yang mengerjakan administrasi kelas dadakan seperti ini, saya nggak mengalami lagi. Terus ya ada lagi harapan saya, teman-teman saya juga kalau bisa seperti saya bisa menjadi pembangkit semangat juga bagi mereka untuk sama-sama dengan saya seperti itu Bu. Wah, itu rencana yang sangat bagus ya Bu Diana ya. Lalu kira-kira bagaimana Bu strategi yang bisa Ibu Diana siapkan supaya bisa mewujudkan rencana itu? Saya membuat program kerja ya Bu pertama. Jadi ketika setelah pembagian rapor, di saat kita libur, di situ saya membuat program kerja apa yang harus saya lakukan dulu. Jadi semuanya itu terstruktur. Kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman saya untuk melakukan hal yang sama seperti saya. Atau kalau mereka mempunyai saran yang lebih baik, ya mereka juga bisa berbagi dengan saya seperti itu Bu. Baik ya. Jadi ada program kerja ya Bu Diana yang akan dilakukan start dari awal tahun ajaran yang akan datang, begitu ya Bu ya? Ya. Nah Bu Diana, sebenarnya ya, apakah Ibu merasa bahwa sebenarnya Ibu Diana itu memiliki sesuatu yang lebih atau potensi atau strength begitu Bu yang bisa Ibu jadikan modal baik untuk bisa membuat pola kerja menyelesaikan administrasi Ibu lebih terencana dengan baik. Kira-kira Bu Diana menyadari nggak punya kelebihan apa gitu dibanding dengan teman-teman? Ada sih Bu, saya tuh bisa bekerja sama dengan teman-teman dan saya bisa menjadi motivator sebenarnya Bu bagi mereka untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Wah, sebenarnya Ibu punya kelebihan ya Bu ya dibanding teman-teman yang lain, bahkan bisa menjadi motivator, apalagi sudah guru senior ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa dijadikan modal baik untuk dapat meningkatkan kinerja. Ditambah lagi nanti dengan strategi yang terencana dan detail, harapan kita Bu Diana akan berhasil mengatasi masalah-masalah seperti ini lagi ya Bu ya. Nah, dari sekian banyak rencana itu Bu Diana, kira-kira yang mana nih yang paling bisa dikerjakan dalam waktu dekat ini untuk dapat mengurai masalah Ibu Diana ini? Untuk dalam waktu dekat ini, saya mungkin nanti akan menyelesaikan sisa administrasi yang belum diselesaikan. Seperti itu Bu. Iya. Bagaimana Bu cara Ibu bisa melakukan itu dalam waktu dekat ini? Dengan cara saya nanti mungkin akan berbagi atau berkolaborasi dengan teman saya yang tadinya mengajar di kelas saya. Seperti itu mungkin saya akan minta bantuan dia untuk membantu saya kira-kira apalagi yang kurang seperti itu Bu. Oh iya baik bagus sekali Bu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan berdua pasti hasilnya lebih baik ya Bu ya? Ya Bu. Bagus sekali nih solusi dan ide-ide yang Bu Diana lontarkan. Nah Bu Diana, selanjutnya nih kira-kira ya Bu ya, siapa sih orang-orang di sekitar Ibu itu yang Bu Diana bisa jadikan sebagai motivator mungkin atau mentor yang bisa membantu Bu Diana untuk menjaga komitmen ini Bu, atau untuk mengingatkan Bu Diana agar bisa konsisten melakukan hal itu?
Sudah pasti yang pertama itu rekan sejawat saya, yaitu teman-teman saya mengajar di sekolah. Kedua, saya juga akan meminta bantuan dari ibu kepala sekolah sebagai pimpinan saya seperti itu, Bu. Ya, begitu ya Bu ya. Sepertinya masalah Bu Diana sudah mulai terurai ya Bu Diana ya. Iya, Bu. Tapi Ini berkat ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Vero. iya, tapi maaf Bu, sayang sekali waktu kita terbatas ya Bu Diana ya. Kita juga sudah berada di penghujung percakapan kita nih, karena kita nggak punya banyak waktu. Nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, di Iya, akhir Bu. pembicaraan kita ini Bu, kira-kira apa sih yang Ibu Diana dapatkan dari sesi percakapan kita ini Bu? Banyak, Bu. Pertama, eh, pintar dalam memanajemen waktu itu penting. Kedua, eh, tidak menunda-nunda satu pekerjaan jika kita bisa mengerjakan sekarang, kenapa harus ditunda? Ketiga, kita tetap membutuhkan bantuan dari teman-teman kita. Seperti itu, Bu. Wah, semoga coaching kita kali ini bisa membantu Bu Diana ya mengurai permasalahannya ya, dan doa saya juga supervisinya dalam waktu dekat ini bisa berhasil, semua teman-teman juga bisa bekerja Amin. sama, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Diana. Saya yang terima kasih Bu Vero. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya menyelesaikan masalah. Sama-sama.